Selasa, 18 November 2025, DPR secara resmi mengesahkan RKUHP menjadi UU baru, sebuah langkah yang dipuji tapi juga dipertanyakan. Publik khawatir KUHP yang lama diganti, tetapi pengawasan terhadap polisi justru melemah. Beberapa pasal kontroversial seperti pasal 149, 152, 153, dan 154 disebut mempersempit peran hakim dalam menyetujui tindakan penyidikan. Artinya, penyidik bisa bergerak dengan lebih leluasa tanpa pengawasan pengadilan yang ketat. Pasal 16 membuka pintu bagi metode penyelidikan khusus seperti operasi rahasia tanpa batas pengawasan yang jelas. Ada kekhawatiran polisi bisa menjebak warga melalui penyamaran atau pembelian tersembunyi. Sementara itu, sidang elektronik atau e-court diperbolehkan di pasal 138, 191, dan 223 tanpa aturan teknis data dan transparansi yang kuat. Hal ini membuka kemungkinan manipulasi sidang secara daring, jauh dari nuansa pengadilan yang adil. Upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan kini diatur dalam pasal 85-90, tapi batasannya dinilai kabur. Ketidakjelasan tersebut bisa jadi celah untuk tindakan aparat yang sewenang-wenang. Kritikus juga menyoroti bahwa ada laporan internal polisi yang bisa diabaikan tanpa kewajiban jelas menindaklanjutinya. Korban dan saksi memang punya hak pendampingan, tapi siapa yang wajib menjamin hak-hak itu? Masih abu-abu di pasal 134-169. Advokat sebagai pembela hak warga juga dipersempit ruang geraknya melalui pasal tertentu yang mengatur perannya. Hal paling berbahaya, mekanisme restoratif justice bisa dipakai untuk menghentikan kasus tanpa pengadilan penuh jika tak diawasi. KPK sendiri mencatat setidaknya 17 masalah besar terkait RKUHP sebelum disahkan. Dengan KUHP baru, aparat bisa melakukan penyadapan, penyitaan, dan pemblokiran sebelum ada keputusan hakim secara tegas. Sementara BPR berjanji tidak ada penyalahgunaan, reputasi UU ini sudah tercemar oleh gelombang kecemasan publik. Lebih buruk lagi, survei menunjukkan mayoritas warga justru tidak menyadari pembahasan RKUHP berlangsung. Apakah ini reformasi hukum atau justru pelemahan kontrol peradilan demi memperkuat wewenang aparat? Kita harus tetap kritis. UU KUHP baru ini bisa jadi tonggak kemajuan atau titik balik bagi kebebasan warga.